Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Dilahirkan oleh Allah. Sebenarnya sebutan orang Kristen dan sebutan orang percaya memiliki pengertian yang berbeda. Orang Kristen adalah mereka yang beragama Kristen, sedangkan orang percaya pengertiannya lebih dalam, yaitu mereka yang telah dilahirkan oleh Allah sehingga menjadi anak Allah, atau mereka yang sudah mengalami proses kelahiran baru. Orang yang sudah lahir baru atau yang telah dilahirbarukan, itulah yang pantas disebut anak Allah. Kalau menurut Yohanes 1 ayat 12-13, yang dimaksud anak Allah adalah mereka yang diperanakkan bukan secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Selama ini kan pengertian anak Allah atau anak Tuhan hanya dipahami ketika seorang telah menjadi Kristen dalam pengertian beragama Kristen, lalu ditandai dengan pergi beribadah ke gereja. Itu sebenarnya kurang tepat dan itu pemahaman yang dangkal. Satu hal yang kita harus tahu bahwa tidak semua orang berkesempatan menjadi anak-anak Allah. Tetapi kita bersyukur sebab sebagai umat pilihan kita memperoleh kesempatan untuk itu, yaitu untuk dilahirkan oleh Allah, untuk menjadi anak-anak Allah. Kata dilahirkan sendiri, teks aslinya dipakai kata genao, yang mana bisa menunjukkan kelahiran secara umum. Maka dilahirkan oleh Allah berarti keluar dari Allah melalui sebuah proses, seperti proses janin dalam kandungan yang mengalami pertumbuhan, kemudian dilahirkan keluar sebagai bayi. Dilahirkan oleh Allah pasti menunjuk sesuatu yang tidak sederhana, melainkan sebuah proses, seperti halnya kelahiran seorang bayi, sebuah proses dari sebuah perjuangan sampai membuahkan sebuah kelahiran. Kalau seorang ibu bergumul hebat sebelum melahirkan seorang anak, demikian pula ada pergumulan hebat sebelum Roh Kudus melahirbarukan kita. Kelahiran ini bisa terjadi kalau orang percaya memiliki respon yang benar terhadap penggarapan Allah. Jadi memang saudara, untuk dilahirkan oleh Allah, Allah menggarap kita melalui pergumulan kehidupan, yang mana bisa merupakan masalah, penindasan, atau tekanan hidup lainnya, yang kadang membuat kita memiliki keadaan yang tidak nyaman, bahkan membuat kita mengalami penderitaan. Roma 8 ayat 28. Kesalahan banyak orang percaya adalah merasa bahwa kelahiran baru itu berlangsung dengan sendirinya secara mudah, yaitu ketika seseorang percaya kepada Tuhan Yesus secara akali atau dalam pikiran atau melalui logikanya. Ini sama sekali tidak benar, dan inilah yang menyebabkan adanya anggapan bahwa begitu seseorang menjadi orang Kristen, langsung menjadi anak Allah. Dalam hal ini, saudara perlu tahu bahwa Tuhan Yesus tidak membutuhkan kepercayaan semacam itu. Maksud saya, kepercayaan yang berupa pengetahuan di dalam pikiran tentang Tuhan Yesus.
Yang Tuhan butuhkan adalah kepercayaan kepadanya yang ditunjukkan atau dibuktikan melalui sikap hidup dan perbuatannya sehari-hari yang menghormati, menghargai, dan memuliakan Tuhan. Dengan Tuhan menebus kita, itu artinya sepenuhnya kita menjadi miliknya. Dan itu berarti kita mesti memperlakukan Tuhan Yesus sebagai Tuan atau majikan kita yang kita hormati dan hargai. Maka sebagai hamba kita harus belajar tunduk kepadanya. Proses penundukan diri terhadap Tuhan Yesus itulah merupakan proses dilahirkan oleh Roh Allah agar menjadi anak Allah. Hal itu sama dengan menyerah kepada segala sesuatu yang menjadi kehendaknya. Iya, sebab kita sudah tidak berhak lagi atas kehendak di dalam diri kita. Kita harus menyerahkan segala kehendak kita kepada kehendaknya. Inilah sejatinya pengertian dari kata percaya itu sendiri. Dan ini yang dikehendaki oleh Allah. Jadi bukan sekedar secara akal mempercayai keberadaannya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sebab ketika kita mempercayai Tuhan Yesus sebagai majikan, maka ada konsekuensi. Tidak bisa tidak, kita harus menghamba kepadanya. Kita harus mentaati apa yang menjadi perintahnya, melakukan apa yang menjadi kehendaknya di dalam hidup kita. Sebab Dia yang telah menebus semua manusia. Maka mentaati Tuhan Yesus atau menyerahkan diri kepada kehendaknya itu merupakan bukti bahwa kita mengikuti jejaknya, yang sama artinya dengan meneladani hidupnya, meneladani hidup Yesus. Jejak yang Tuhan Yesus tinggalkan adalah melakukan kehendak Bapa. Itulah sebabnya Tuhan Yesus berkata, hanya orang yang melakukan kehendak Bapa yang masuk ke dalam kerajaan surga. Matius 7 ayat 21-23. Dengan demikian, merupakan suatu peringatan bagi orang percaya adalah bagaimana bisa mengenal Bapa dengan benar dan mengerti kehendaknya untuk dilakukan. Sama seperti gaya hidup yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Ini bukan proses sederhana dan mudah, sebab cara berpikir kita harus diubah secara total. Roma 12 ayat 2. Perubahan pola pikir ini hanya bisa terjadi ketika seseorang mendengar Injil yang benar dalam pimpinan Roh Kudus. Pengetahuan Injil secara nalar atau logos yang diterjemahkan dalam situasi konkret akan menjadi rema yang memberi makanan atau nutrisi bagi orang percaya untuk mengalami kelahiran baru. Situasi itulah yang mengubah logos menjadi rema. Bagi mereka yang mengasihi Tuhan, Allah akan bekerja dalam segala sesuatu untuk mengubah kita menjadi anak-anak Allah. Roma 8 ayat 28. Maka bisa disimpulkan bahwa proses penundukan diri terhadap Tuhan merupakan proses untuk dilahirkan oleh Roh Allah agar menjadi anak Allah.
Amin. Tuhan Yesus memberkati.